Ken Arok juga mencintai dengan Ken Umang. Sebenarnya dua orang itu juga saling menyadari karena punya tujuan, mereka ingin hidup yang layak. Dan Ken Umang tahu bahwa Ken Arok memiliki cita-cita luhur, ingin menata negara Tumapel, akan merombak menjadi negara kesemakmuran. Dengan cita-cita itulah maka Ken Umang juga mendukung. Maka Ken Umang menyatakan pasrah hidupnya kepada Ken Arok. Mari kita saksikan. Ken Umang. Iya, Kakang. Kenapa kamu menyusul di sini? Byung sudah meninggal, Kakang. Maafkan aku, Ken Umang. Byung selalu menanyakan Kakang. Ya. Tapi Kakang tidak pernah pulang. Byung berjuang atas pernikahan kita. Tapi perjalanan saya di Tumapel ini hanya untuk masa depan kita. Kamu tadi bersama siapa? Tadi saya diantarkan sama Kipatih. Iya. Tapi beliau langsung pergi, Kakang. Ya. Kanjeng Patih bicara apa saja? Katanya saya boleh bermalam di sini. Iya. Kami memang diberi rumah oleh Praja Tumapel sini yang dinamakan Asrama Praja Satria. Namun ini bukan urusan pribadi, sehingga besok belum sampai rantah-rantah kamu harus saya antar pulang. Kita akan menyelesaikan masalah ini dengan bisa membedakan urusan pribadi dan urusan negara. Jadi maafkan saya setiap hari selalu memikirkan kamu. Tapi masa depan ini belum selesai. Dan saya minta maaf apabila saya tidak bisa menghadiri Bio yang telah meninggal. Kapan Kakang akan pulang? Tinggal 3 langkah atau 2 langkah kamu akan berada di Tumapel ini. Saya janji, saya akan berjanji bahwa kesuksesan saya, keberhasilan saya adalah semata hanya keberhasilanmu. Kamu akan merasakan kenikmatan dan kemuliaan di Tumapel ini atas perjuangan saya. Siang dan malam saya hanya teringat pesan Byung dan kakek saya. Byung pesan agar saya akan bisa menjadi orang yang benar-benar seperti singa yang akan bisa menindas Raja Kediri. Karena bapak saya yang menjadi pejabat di Kediri, ibu saya meninggal tanpa hormat. Byung dan kakek saya sakit-sakitan tidak diperdulikan oleh punggawa-punggawa kerajaan Kediri. Maka dari balas dendam saya harus menjadi orang yang berguna, yang bisa menjunjung derajat dari Byung saya dan kakek saya, sehingga orang-orang Kediri akan tahu bahwa keturunan Sloro akan menjadi orang yang nomor 1 di bumi Nusantara ini. Dan Byung akan menyaksikan tidak lama lagi saya akan menjadi raja di Tumapel ini. Saya sudah sowan di rumahnya para Brahmana Sakti yang prawira Tirja Dinata, Brahmana Buddha yang sangat ampuh, bisa menerobong saya bahwa akan muncul sebuah matahari yang kedua yang menyinari bumi. Katanya dia adalah saya yang menjadi matahari di Tumapel itu.
sehingga Temapel akan mendapatkan cahaya matahari yang akan menapa, yang akan bisa menerangi Kawodasih yang menjunjung tinggi bumi di sekitar Gunung Kawi, tepatnya di Kerajaan Temapel, sehingga saya harus bisa membedakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara. Saya harus berjuang untuk kejayaan saya. Saya harus berjuang untuk cita-cita kakek dan ibu saya yang hidupnya hanya dirundung dengan kesusahan. Saya teringat kakek dan biung saya mati yang bersamaan. Kemudian saya hanya ikut-ikut para Brahmana Resi untuk mencari ilmu. Kian besar ini, cita-cita saya nampaknya akan sukses, akan berhasil. Ternyata dawai kakek saya, sabda kakek saya, pecanan kakek saya terbukti bahwa saya bukan sembarangan orang. Akhirnya saya bisa menjadi Nayaka Praja yang unggulan sebagai pendampingnya Tunggalametung. Walaupun Tunggalametung yang tidak sama dengan apa yang saya pikirkan. Tunggalametung yang hanya memikirkan dirinya sendiri, Tunggalametung yang hanya memikirkan nasibnya sendiri, Tunggalametung hanya memikirkan Kendedes, tidak memikirkan rakyat kecil. Banyak rakyatnya kelaparan, justru malah kena upeti untuk diserahkan kepada Raja Kediri, Sang Prabu Kertajaya, ya Sang Prabu Dandang Gendis. Saya bersumpah, apabila sukses menjadi raja, maka saya akan menolak, tidak mau menjadi jongos, tidak mau menjadi andan orang Kediri. Hasil bumi dari Kerajaan Temapel akan saya pakai untuk kesejahteraan Kalualit, utamanya urusan negara di Temapel ini. Sehingga kamu harus sadar bahwa kepergian saya semata-mata saya hanya ingin untuk mencari masa depan, untuk mencari pangkat dan derajat agar keturunan kita nanti akan menjadi orang-orang yang benar-benar berwibawa, yang punya jabatan dan punya golongan-golongan yang ningrat yang bisa diagungkan oleh masyarakat Temapel. Kakang, apa, Kenoman? Saya hamil muda, Kakang. Tidak apa-apa. Saya malah suka. Saya senang kamu hamil muda. Apa Kakang tidak marah? Sama sekali saya tidak marah. Karena saya bekerja hanya untuk masa depan kita, untuk keturunan kita. Anakmu akan menjadi penggantiku yang bisa menjadi Satria Didyatama, yang perkasa sakti mandraguna seperti saya. Tidak apa-apa, Kenoman. Aku akan menyenangkanmu. Kalau kamu menyenangkan saya pasti bisa menyenangkan kamu. Dan sebaliknya, aku bisa menyenangkan kamu. Kamu harus menyenangkan saya, Kenoman. Karena saya berusaha ini untuk masa depanmu juga. Terima kasih, Kakang. Tentu, Kakang. Saya pasti akan menuruti apa yang menjadi keinginan Kakang. Hidupku ini hanya untuk Kakang. Sekarang tidak ada lagi yang bisa menemani Ken Umang, Kakang. Jangan khawatir. Jangan khawatir, Ken Umang. Satu langkah lagi kamu akan bersama saya. Kamu akan menjadi istri saya yang setia dengan saya. Tentu kita akan menciptakan keluarga yang benar-benar tentram, rukun, dan sentosa.